Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang to be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris. To be dalam bahasa Inggris ini memiliki berbagai macam jenis seperti is, am, dan are. To be dalam bahasa Inggris itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Namun, bukan berarti kita asal menghubungkannya saja ya. Ada yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang to be seperti apa yang harus digunakan sesuai dengan subjek suatu kalimat. Kita bisa lihat di bawah ini. 1. Is. Is digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal. Kita pasti mengingat bahwa dalam setiap bahasa, sudut pandang waktu ada berbagai macam jenis, bukan? Namun, pada bahasa Inggris, penggunaan is ini hanya dapat terpakai untuk orang ketiga tunggal, seperti misalnya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, kata benda. 2. Am. Dalam penggunaan to be di bahasa Inggris, am ini hanya bisa digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yang mana hanya ada satu saja, yaitu I, saya. 3. Are. Are digunakan untuk dua macam sudut pandang. Di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Untuk sudut pandang orang kedua, kita biasa mengenal subjek sebagai kata you, kamu. Sedangkan untuk sudut pandang berbentuk jamak, kita bisa mengenal subjek sebagai kata we, kita, dan they, mereka. 4. Was. Ini bentuk past tense dari to be, is, dan am, yang mana penjelasan dan penggunaannya masih sama, yaitu was ini dalam bahasa Inggris biasa digunakan pada empat subjek yang berbeda, seperti misalnya he, she, it, dan I. Were. Ini adalah bentuk past tense dari to be, are, yang mana penjelasannya dan juga penggunaannya hampir sama seperti penjelasan di atas, yaitu were ini dalam bahasa Inggris dapat digunakan pada empat subjek yang berbeda, seperti misalnya I, you, we, dan they. Untuk memudahkan menghafal dan memahaminya, berikut kami berikan tabel untuk penggunaan to be. Rumus dan contoh penggunaan to be. Penggunaan to be antara subjek dengan kata benda, noun. Untuk fungsi verba, to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata benda. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut. S plus to be plus noun. Dari formula tersebut, kita sudah bisa membuat beberapa contoh kalimat yang struktur dalam bahasa Inggris. Berikut adalah contoh penerapan dari formula di atas. 1. Is. He is a football player. Dia adalah seorang pemain sepak bola. She is an architect. Dia adalah seorang arsitek. It is a cat. Ini adalah seekor kucing. 2. Are. They are teacher. Mereka adalah guru. We are students. Kita adalah murid. You are a pilot. Anda seorang pilot. 3. Am. I am a dancer. Saya adalah seorang penari. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. I am a superstar. Saya adalah seorang superstar. Penggunaan to be antara subjek dengan kata sifat, adjektif. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata sifat. Susunan kalimatnya tercantum dalam formula sebagai berikut ini. S plus to be plus adjektif.
Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata sifat seperti berikut. 1. Is. He is smart. Dia pintar. She is a kind. Dia baik hati. The flower is beautiful. Bunga itu indah. 2. Are. They are diligent. Mereka rajin. You are brave. Mereka berani. Kamu berani. We are young. Kami muda. 3. M. I am diligent. Saya rajin. I am friendly. Saya ramah. I am angry. Saya marah. Penggunaan to be dalam subjek dan kata keterangan. Adverb. Untuk fungsi verba to be dalam bahasa Inggris yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek dengan kata keterangan. Biasanya yang digunakan itu berupa keterangan tempat atau waktu. Susunan kalimatnya bisa dijabarkan dengan formula sebagai berikut ini. S plus to be plus keterangan waktu atau tempat. Dari formula yang sudah tersedia tersebut, kita pun sudah bisa membuat kalimat yang menggabungkan antara subjek dengan kata keterangan waktu maupun tempat seperti berikut. 1. Is. She is at the park. Dia berada di taman. He is at the hospital. Dia berada di rumah sakit. He is at the office. Dia berada di kantor. The dinner is at 7 p.m. Makan malam pada pukul 7 malam. 2. Are. We are at a restaurant. Kami berada di sebuah restoran. They are at school. Mereka di sekolah. You are in my house. Kamu di rumahku. 3. M. I am at a hotel. Saya sedang di sebuah hotel. I am in the class. Saya di dalam kelas. I am in the canteen. Saya di dalam kantin.